Selamat datang di Broscast Bram Reza Rifu Ngobrol santai di di podcast. Yeay! Halo Mas Reza. Halo. Selamat datang di podcast kita. Selamat kedatangan tamu bintang tamu kita namanya Reza. Oke, sorry. Jadi kalau konsepnya dibalik gak apa-apa. Baik lagi di Broscast, terima kasih sudah datang di sini teman-teman dari Mendung Tanpa Udan. Ya, ada Mas Marcel, Mas Tommy, Mas Erik, Mbak Aulia juga sudah hadir di sini. Kita akan ngobrol-ngobrol. Tapi kalau misalnya kita ngelihat dari judulnya ini kan mirip dengan lagu begitu ya. Mungkin ada yang mau nyanyiin dulu lagunya? American Idol. Tapi mereka berdua suka akapela. Jago banget mereka berdua. Kadang-kadang Tommy suka main berat. Erik lebih jago, soalnya dia tuh udah ikut American Idol 3 kali kan dulu ya. Iya. Nah, udah 3 kali tuh. Coba Erik. Segmen sampah masyarakat. Yang di belakang layar. Mendung tanpa hutan, ketemulan kehilangan. Oke, luar biasa. Tepuk tangan lagi. Pakai bahasa Inggris, Rik. Pakai bahasa Inggris. No run. Enggak jadi. Keren. Kalau Spanyol gimana? Lezatos. Mancing mulu. Tahu nih dia belum briefing Bukan loh. komedian ini membranding. Iya. Nah, oke, kita lanjut ya. Ya. Mas Erik, tapi ini kan balik lagi sesuai dengan judul lagu yang dikembangkan menjadi novel, dikembangkan menjadi film begitu ya. Sebenarnya ceritanya tuh seberapa mirip sama lagunya? Kalau dari Erik sendiri ya, ceritanya seberapa mirip gini. Mendung Tanpa Udan itu adalah lagu yang luar biasa. Waktu itu hits banget, apalagi Erik orang Solo yang mempunyai ikon seorang Didi Kempot almarhum. Regenerasi musik koplo sekarang juga semakin naik. Nah, terus ketika dengar film lagu Mendung Tanpa Udan ini difilmkan, ini pasti kayak liriknya nih. Ternyata enggak, diperluas. Karena kan kita namanya film kan menghibur ya. Gimana caranya orang membayar tiket bioskop untuk menonton, dan itu setelah nonton film ini endingnya bahagia lah. Nah, itu ada di film Mendung Tanpa Udan. Oke, kalau dari lagunya kan endingnya sedih, berarti ini endingnya bahagia ya? Nggak tahu. Oke, salah satu Senang sedih itu kan relatif ya. namanya kehidupan ya. Iya, itu Salah nggak bisa satu itu. titipan. Beda film loh ini. Ada Tesi ya. Ada orangnya loh. Ada film ini. Orangnya. Lu mau minum soalnya. Kita udah diliatin tuh di belakang tuh, udah diprototin tuh. Jangan bahas film lain. Saya produser ini. Yang garang ini. Seger-seger banget minumnya di relung kopi ini ya. Iya. So, salah satu pertanyaan dari netizen Iya. adalah ada gak nih adegan yang menggunakan sarung dan juga daster gitu? Dia mungkin pakai daster gak sih? Sesuai dengan lirik lagunya? Enggak. Iya. Enggak dong. Lingerie kalau mas. Lingerie tapi enggak. sarung motifnya lingerie. Enggak ya. Mungkin di dalamnya pakai enggak apa-apa. Tapi kita di show di depan kamera enggak ada. Oh, jadi dalamannya daster, luarannya lingerie ya? Itu enggak layak tayang, enggak ada sensor. Enggak, kebetulan enggak. Memang di liriknya ada, tapi di filmnya enggak ada. Karena tadi menyesuaikan dan juga Menyesuaikan dong. dikembangkan dari segi betul. cerita ya. Tapi kalau kita ngomongin karakter masing-masing, coba mungkin bisa dijelaskan dari Mas Marcel dulu karakternya sebagai apa? Kalau gua di Mendung Tanpa Udan ini gua berperan sebagai Will, bosnya Petri dan Mendung. Habis itu udah gua nggak bisa cerita lagi karena kalau gua cerita lagi jatuhnya spoiler. Oke. Tommy gimana? Kalau gua di sini berperan sebagai Kartolo, tapi awal namanya tuh sebenarnya bukan Kartolo, namanya tuh Charles. Karena karakter gua tuh merantau dari Jakarta ke Jogja. Nah, di situ pas kenalan sama gua kan ngekos, kenalan lah sama Mas Udan, terus ada Awan dan ibu kosnya. Pas dikenalin, tuh mereka tuh agak susah untuk menyebutkan nama Charles. Nah, terus akhirnya gua kayak
ya udah deh biar gampang Kartolo aja, gua ganti Kartolo. Iya, karena orang Jogja tuh contoh namanya Mas Agus. Dia biar keren Samsuga. Tuh. Serius. Nggak tahu. Serius. Oh, bener, Namanya bener, siapa? nggak tahu. Rio. Nama panjangnya Bandrio. Tapi panggilannya Rio. Oh, gimana sih? Nah, jadi kayak nggak mirip. Nah, ketika dia kenalan sama saya Charles, nggak mirip kamu, nggak pantas lah. Kartolo kan. Oke, Mas Erik gimana karakternya? Nah, ini di film ini pertama kali saya nggak komedi sama sekali. Dibilang beban ya beban. Karena selama ini perfilman Indonesia saya angkat sekalian ya Pak, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong. Produser itu kebanyakan memilih yang good looking, follower banyak itu isu di perfilman Indonesia. Nggak semua produser ada. Cuman di film ini termasuk produser, sutradara, PH-nya berani untuk mengambil pilihan, ya udah harus ini gitu. Karena bongkar pasang karakter Udan itu juga banyak, nggak langsung ke Erik enggak. Karena Erik itu pertama kali di sini tuh karakternya tuh malah Awan atau Mas Jos. Iya, Mas Jos. Nah, Erik di casting untuk itu. Nah, dari situ ada keyakinan, nggak keyakin lah, yang meyakinkan ya teman-teman ini bisa kok. Karena balik lagi dalam perfilman itu naskah yang memilih aktornya. Betul. Kabarnya juga ada apa ya, respon negatif awalnya dari netizen ya? Wah, itu titik ternol Erik di Jakarta. Erik di Jakarta 2010 ketika diserang sama netizen sampai nyerang ke istri, sampai nyerang ke orang tua. Mama Erik kan baru punya Instagram. Nah, itu diserang netizen dengan kata-kata yang nggak seharusnya diomongin. Itu nangis. Nah, nangisnya Mama Erik itu yang bikin Erik ngedon, bener-bener ngedon. Karena di film sebelumnya Erik berperan sebagai waria, itu juga dampaknya ke anak, sampai ke psikolog. Nah, ada trauma tersendiri, jangan sampai nih, sampai istri Erik itu, kenapa sih lu kalau film selalu ngorbanin keluarga? Wah, di situ. Padahal gue kerja buat keluarga gitu. Iya. Namanya orang emosi Erik diemin dulu. Makanya Erik sharing sama Aul, sama Tommy kan jadi sama Marcel juga harus gimana nah emang kita harus kayak gini saling support. Banyak yang bilang ini saatnya lo naik, enggak, Erik nggak mau naik lewat sensasi, cuman pengen prestasi dari dulu aku Mas. Nanti bisa dibuktikan langsung gimana Insya Allah. Jadi prestasinya ini menunjukkan Mampu ya. ini. Betul. memegang karakternya itu nanti. Iya. Mbak Aulia gimana? Aku karakter penemuannya, pengembangan karakternya. Jadi sebenarnya kalau dari lagunya, aku adalah sahabatnya Mendung yang diperankan oleh Kak Yunita Siregar. Nah, kalau dari segi dari lagunya itu nggak ada dong temennya Mendung, temennya Udan itu yang dinyanyiin di lagu tuh nggak mungkin. Kartolo tuh nggak ada. Tidak mungkin ada di dalam situ. Kita bertiga tuh nggak ada di lagu. Yang ada di lagu dia dong. Ya, Cuma harus kan harus ada pengembangan cerita. Kalau nggak ada pengembangan ya nggak ada dramatisnya, nggak ada seru-serunya dalam pakai komplit aja. Ya, itu. Jualan enggak? Film Mendung Tanpa Udan ini akan melihat sosok Marcel Darwin yang beda. Iya, benar. Terus Kartolo, Tommy yang taunya orang YouTuber, cuman dia bersusah payah gimana caranya berproses menjadi aktor tuh luar biasa. Aul apalagi juga keluar jalur. menjadi orang Jawa yang Jawa Timur yang ngomong kalau harus ngegas. Kon piye toh? Nah, itu susah menurutku. Iya, pengembangannya sih kayak gitu ya. Kayak gitu, karena aku adalah seorang sahabat dari Mendung dan ada karakter Awan juga ya. Itu Awan itu adalah sahabatnya dari Udan kayak gitu. Jadi kayak kita pasti punya sahabat. Nah, itu aku kuat sekali untuk ngelit di bagian persahabatannya antara Mendung. gue pikir malah sebenarnya sahabatnya Mendung tuh Awan. Karena kan kalau nggak ada Mendung, Nggak Awannya lawan. Iya, dia nggak bisa turun hujan. Malah pawang kalau nggak. Takutnya. Sahabatnya Mendung tuh pawang. Jadi bukan namanya Mendung, Rara ya. Iya, iya. Bukan Mendung ya, Rara. Podcast terenak ini. Iya nih, Boleh boleh minum, bercanda, boleh- boleh ngobrol. Wah, iya. Apalagi relung kopinya tuh. Wah. Americano. Gula arennya best. Gula aren enak ya. Ini aku latte. gimana? Lu selama berapa kali? Kok jadi kita yang nanya? Setelah berapa episode ini ada nggak bintang tamu yang nanya soal lu? Belum ada sih. Gimana kalau lu kita yang nanya? Ya nggak, kita yang nanya nih. Ya, gue pikir dia mau jadi co-host gitu. Boleh. Tapi jujur ya.
ngomongin isu yang ada di Indonesia. Beda jauh nggak sama Hollywood? Ibaratnya gini, gue gak nyalain seorang produser memilih karakter utama good looking. Gue gak nyalain. Menurut lu, kalau lu produser, lu bikin di challenge, lu gue kasih uang 10M, lu bikin film tentang roman. Pemain utamanya, lu pengen yang good looking, follower gede atau gimana? Jawab jujur, jangan munafik. Lalu sebagai Pasti. Nah, pasti ya? Pasti. Oke. Pasti. Karena tujuannya untuk komersil. Iya. Gitu. Tapi kan sebenarnya semua bisa diakali sih. Kalau emang ekosistemnya udah sebagus itu. Karena mangsa pasarnya masing-masing ada gitu. Orang yang memang suka dengan follower sekian, orang yang memang untuk jualan, filmnya juga untuk festival kan masing-masing juga ada gitu. Menurut gue salah satu yang harus dibenerin dalam industri perfilman kita adalah ekosistemnya. Harus lebih baik lagi, harus support karena balik lagi acting seseorang kan nggak bisa dilihat dari fisiknya aja. Kemampuan dari orang tuh beda-beda. Mungkin kalau kita berkaca ke Hollywood kita tahu orang kulit putih di sana oke. Ya. Tapi Lupita Nyong'o seberapa keren Betul. actingnya. Dijual juga bisa begitu kan. Skillful Jadi ternyata. mau komersial bisa, mau serius bisa. Betul. Equalizer. Ya kan, 1, 2, 3. Equalizer. Menurut kita yang orang Indonesia nggak good looking, cuman actingnya yang Bagus bikin banget, nyuri banget. Makanya kan itu yang tadi Erik bilang, dan semuanya juga kita tahu karakter itulah yang nyari pemainnya. Karena kan semua tergantung karakter, nggak bisa di karakter yang harus ceritanya, maaf ya, yang ceritanya nggak harus good looking, dipaksakan good looking untuk jadi yang Kan nggak masuk juga ke nggak masuk juga inline. ceritanya. Ini jujur-jujuran. Ketika lu dikasih tahu tokoh Udan siapa namanya? Sebelum nggak apa-apa sebut nama. Kalau gua Ardhito Pramono. Oh gue, Oh iya, gua awalnya itu. Ardhito, Gua awalnya itu. Ardhito. Karena gue suka karya-karya dia. Dan emang musisi ya. Musisi. Backgroundnya kan di film ini Yes. memang musisi. Gue juga awalnya Ardhito. Ardhito Pramono. Terus pas gue nyampe berbeda, karena kan mungkin lama ya negonya ya. Schedule-nya ya. Nah, kita kan nggak tahu. Negonya lama. Kita kan nggak tahu waktunya ya. Kita nggak tahu. Terkadang schedule-nya tuh suka lama. Itu tadi yang balik lagi yang Marcel bilang, naskah akan mencari aktor, mungkin ini kurang jodoh sama si Ardhito Pramono. Tapi kalau misalnya posisi dibalik juga lo followersnya banyak, good looking tapi nggak bisa acting, ya buat apa filmnya? Menurut gue juga nggak akan bisa dijual toh. Gak usah jauh-jauh, film yang lagi tayang ini semua leadnya Ernest Prakasa sampai DM Rick udah kita buktikan kan. Karena kan kemarin gue ngedown banget kan. Itu di DM disupport sama teman-teman selain ini juga sutradara-sutradara. Ernest seorang lead tuh nggak perlu good looking. Alhamdulillahnya nih kalau lu lihat film kita sekarang hampir 4.700.000. Nggak good looking. Followernya nggak UMR Jakarta. Iya, nggak UMR. Karena sekarang kebanyakan produser, saya nggak menyebut, ada produser yang memilih peran utama minimalnya tuh UMR Jakarta. Bener-bener. Standar followernya gitu ya. Tapi gue merasakan itu maksudnya kayak Follower gua kalau online dari Tebet itu paling nyampe Semanggi. 117.000. Itu kalau online naik online ya. Taksi online harga segitu. 117.000. Cuma kan Sampai ya itu UMR dia, Jakarta. makanya semua balik lagi ke ceritanya. Nih, Mungkin yang bukan dong, kayak maksudnya kayak misalkan Ernest memang buat ceritanya karakternya memang seperti itu. Iya. Mendung Tanpa Udan memang dibuat karakternya seperti itu, jadi nggak bisa memaksakan harus yang followers gede, harus Yes. yang good looking, nggak bisa. Ceritanya maunya begitu, ya kita harus ikutin patokan ke cerita dong. Makanya ketika dia ada DM-nya, Rick, ayo semangat. Ini udah gue buktiin kalau lu. Nah kayak gitu. Ini pemain gue tuh followernya tuh nggak UMR Jakarta yang lu bilang, dan leadnya tuh nggak ganteng. Tapi kita bisa kok, masa lu nggak semangat dari situ udah. Iya, karena ceritanya luar biasa banget sih. Yang penting Tulisannya cerita. bagus, lagunya oke, ya udah. Iya. Makanya gue juga sempat bilang sama Erik, Rick, ini saatnya lu buktiin ini karya lu. Iya. Karena aku pengen keluar dari lingkup komedi yang selama ini Erik Nempel Estrada tuh banget. taunya komedian. Padahal enggak sama sekali aku bukan komedian. Serius banget, semua Aku lagi juga syuting dari serius model. banget.
Tuh kan? Model, Ditawain. model memang waktu Iya. itu. Iya. Sempat Pojok busana ya? Pakaian dalam ya. Pojok busana yang kalau nawar diludahin tuh. Udah mulai nih. Pojok busana. Oke, kita balik lagi. Ini kan kalau dari liriknya menggunakan bahasa Jawa. Kalau dari filmnya sendiri gimana? Jawa. Pakai bahasa Jawa, semua. Jawa. Tapi kita mix ya, ada bahasa Overall Indonesianya. 70% bahasa Jawa, Bahasa Jawa. 30% Logat. Berlogat. Nah, buat teman-teman yang Kok nggak pas biasa gua mendengar- Spanyol ya? Hah? Lu judul lain kan? Kalau ada di cut itu udah nggak masuk, itu udah nggak masuk kan. Nah, yang tidak terbiasa berbicara dengan bahasa Jawa, prosesnya gimana, Mbak Aulia misalnya? Biar aku yang Jawa. Oke, berokin. Di sini Erik sebagai orang Jawa, ketika dilihatkan seorang kes-kesnya, oke, terlalu berani nih PH nih milih nih seorang Marcel Darwin, Aul, Yunita Siregar, waduh apalagi ini ya kan? Ini mereka basicnya bukan orang Jawa, tapi ketika proses reading kita dikasih proses reading dan acting coach. Di sini alangkah bagusnya gua itu belum jadi udan ya. Petri, tahu kan logatnya bahasa ini? Iya kak, tapi tolong ya kak, balik lagi. Oh ini kurang ini, kalau ngomong anu, kowe tuh, kamu tuh kalau bahasa Jawa Tengah kowe, Kowe. tapi kalau bahasa Jawa Timur kon. Nah, Sebaya, teman sebaya kon. ini cepet banget mereka, cepet banget, makanya saya respect banget. Apalagi beliau, actingnya beliau kan kebanyakan yang gitu aja udah ganteng pak. Di sini dia harus menjadi seorang bos yang ketawanya bukan seorang bosi banget, bener-bener bos Jawa sama bos metropolitan beda. Nah di sini Marcel Darwin karena presnya juga mahal membuktikan di film ini. Ketawanya bos Jawa kayak gimana sih, Bang? Ya, lu harus bayar dulu, baru lu kasih tahu. Produsernya bayar dulu, baru lu kasih tahu. Setelah jadi penjual pampers dia. Anak udah mau masuk sekolah soalnya. Tahun ini TK, Pak. Tapi prosesnya menarik sih mas. Jadi dari kita ini semuanya belajar otomatis yang belum yang memang dapat karakter untuk berbahasa dan berlogat Jawa itu kita intens sekali karena kita ada coach juga. Uniknya juga Mas Udan yang memang terbiasa sehari-hari berbahasa Jawa atau berlogat Jawa. Justru kayak gini mas, kita naik, Mas Udannya agak turun sedikit, agak ditekan-tekan, agak direm-rem sedikit, buat akhirnya kita bisa kayak sinkron gitu. Dan masing-masing scene kan kita coba semua. Diksi-diksi dari bahasa Jawanya juga dipilah-pilah banget. Ada yang mungkin ini untuk orang yang lebih tua, ini teman sebaya, bahasa Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Itu kan nggak bisa langsung yang kayak kita langsung terlalu nabrak banget gitu. Kita tetap sesuaiin kayak gitu. Jadi sebenarnya menarik banget proses untuk berbahasa Jawanya dari sama sekali belum berlogat, berbicara, berbahasa sampai akhirnya kita di filmnya kita ngobrol full gabung sama aktor dan seniman Jawa Jogja juga sih. Kita juga ada Dan supportingnya seniman gokil Jogja sih. juga. Mereka dengan rela, nggak mikir bayaran, mereka ayo kita support film Jawa. Bahasanya tuh saatnya orang tulus tampil. Segidok, support Mas Erik Sukamti, Mas Bima Cho ya. iya, Mas Bima Breakfast Cho. Boy, Darboy Gang sendiri juga posting itu. Kita, wah, gokil. Erik yang sebagai orang Jawa, mungkin dia kalau tanya Segidok, tahu lah Segidok. Tahu. Maksudnya kayak Jati Pesek tahu ya? Tahu dong. Tahu. Ya nggak lu tahu apa biar gue bisa ini. Apa? Mungkin penulisnya Mas Kuku? Alit Sidlisius. Nggak tahu gue. Nggak tahu, itu orang luar biasa. Alit. Iya. Iya ya, tahu nggak Riza? Iya. Itu dia mau loh, cuman adegan menjadi seorang MC. Mereka tuh support, the best emang kalau Jogja, ngomong Jogja, support sistemnya tuh Keren banget. best seller. Oke, kalau Kolaborasi. bahasa tadi udah dijagain segitunya, tapi kalau dari perspektif gimana? Mas Eri juga jagain nggak? Karena biasanya ketakutan orang-orang adalah Perspektif itu pandangan. pandangan. Jadi kalau cerita Bahasa aneh-aneh, bahasa Inggris, punya perspektif. No rain kan katanya nggak mendung nggak hujan. kalau cerita tentang komunitas atau pandangan dari Jawa Tengah atau Jawa Timur diceritakan dari sana atau memang dari pandangan orang Jakarta itu yang ditakutkan biasanya?
Tentang apa? Bahasanya atau tentang Temanku Bram ini dari Jawa juga, dia suka resah kalau misalnya ngelihat, oh ini film cerita tentang Jawa tapi kok perspektifnya nggak Jawa gitu. Dari pandangan warga Jakarta ngelihat Jawa seperti apa. Nah kalau ini Mas Erik benar-benar jagain nggak supaya tetap Jawa banget gitu? Nah, di sini karakter Jawa banget. Karena lebih ke idealisnya seorang seniman Jawa ya. Karena seniman Jawa itu idealisnya gini. Gue seorang gitaris atau penyanyi atau apapun itu, ketika udah berkesenian, dapat duit, aku hanya pengen punya duit itu dari hasil seniku. Kalaupun ditawarin, lo nganggur nggak? Nganggur. Itu ada job apa jadi WO ini nggak mau. Gue gitaris men. Gue mau hidup, mau apa makan, minum, ngerokok ya dari hasil gue gitaris, dari kafe ke kafe. Idealis. Nah, di film ini mengajarkan lu nggak bisa idealis, realistis kan. Kalau lu mau hidup ya Harus cari Pada akhirnya harus cari, karena agak susah untuk lu mau idealis ya, lu harus terima akan keidealisan lu itu, tunggu sampai lu bisa. Yes. Ini berbalik banget sama Ini berbalik kisahku. Kisahku bukannya curhat ya. 2010 aku merantau. Aku harus dari acting, aku bisa beli rumah, bisa beli mobil. Ternyata enggak, Reza. Di sini aku 2 tahun jadi apa? Asistennya lu namanya. Kemarin aku dia TS ya? sampai dia nggak ngeh. Aku asistennya dibayar 700.000 2 hari. Nih Mbak, nih buktinya masih ada di handphoneku. Oh iya kamu asistenku ya. Tuh, karena aku nggak bisa idealis di Jakarta, seorang seniman itu. Makanya aku nganter jagain dia makan apa-apa. Iya Rik, aku baru inget kamu asistenku. Jeripaya itu tidak akan membohongi hasil. Luar biasa. Nah, begitu juga tentang film ini, Jeripaya itu tidak akan membohongkan hasil. Benar. Film ini tuh bentrok antara orang yang sangat idealis dengan orang yang sangat realistis. Itu Itu jawabannya. ya. Bram, ingat ya Bram? Nah, Dan itu karakternya dipegang satu mendung satu udan. Nah, kayak gimana bentroknya, konfliknya, dramanya nonton tanggal dan banyak 29. cewek-cewek. Nah, Mendung ini mewakili cewek-cewek independen yang kalau udah bucin suka sama sosok seseorang pria, gue yakin kok Reza ini masa depannya cerah. Tapi lu yang diyakinin malah ngehe gitu loh. Tapi ketika ditinggalin kelar lu. Enggak spoiler kan emang dia ada. Jadi gitu. Ada dia. Ya, ada. Main 2 Ya, scene. Sedikit lah, sedikit. Dua Lo scene. lagi di jurang tadi kan ngomong. Hampir di jurang. Ini efek relung kopi. Itu aman. Tapi masih aman lah, masih bisa di ya editor bisa dilempar-lempar dulu lah biar suara lu bisa itu aman kok. So far masih nggak ada masalah apa-apa. Salah. Beda. Salah lagi. Ini bapak-bapak jokesnya udah 2 kali dari semua visit media. Kan itu jokesnya kan begitu. Bentar. Jadi kan tanganku mana? Tadi ada tanganku. Tadi ada. Gimana ya, Mas? Tadi ini ada. Ini gatel. Tadi masih gatel. Ini gimana dari tadi? Oke, kalau kita balik lagi ngomongin sedikit soal karakter, sebenarnya seberapa besar pengaruh karakter kalian terhadap Ya, diminum dulu aja, kasihan. Iya, kasihan. Lu nggak ngehargain relung Iya, kopi, Ja. kayaknya Masuk lagi nih. kalau nggak diaduk gimana gitu kelihatannya. Oh iya. Nggak, lo kayak orang kimia lab gitu mau dibelah gitu. Karena mau ngancurin dari warnanya ini. Iya, itu gemes tau dari awal, harusnya itu udah di shake Udah, gitu, udah. di stir. By the way, ada nggak bintang tamu yang kayak gini kelakuannya? Nggak ada sih. Selamat. Jadi gimana? Seberapa besar? Aduk. Iya, diminum dulu bentar, diminum dulu. Nggak apa-apa ditunggu Ini sampai hilang dulu. Oh iya. Kan bisa dicepetin di sini tuh. Nggak gitu juga. Jadi gimana? Seberapa besar pengaruh karakter kalian terhadap jalannya film ini? Siapa dulu? Marcel dulu mungkin. Will dulu deh. Iya. Seberapa besar pengaruhnya kalau makanya itu dia sampai kalau gue ceritain karakter gue seperti apa? Spoiler. Karena gue ada di tengah-tengah Berarti besar dong. benang merah Nah, itu aja antara pembawa plot twist. Pembawa plot twist. Oh, oke. Tommy, ke Tommy. Kalau Tommy Tadi lu diceritain backgroundnya dari Jakarta merantau. Iya, kalau gua seberapa besar ya? Tadi pertanyaan seberapa besar kan? Ya. Seberapa besar?
Iya. Aku gemes ada, iya bener itu tadi. Lu dari tadi kayak gitu. Aku mikir ini kayaknya nggak kena kamera, jadi aman. Gila, ini kita ini ya. Lanjut. Tapi seberapa besar peranan gue? Berapa ya? Berapa besar ya? Kalau aku lihat karakternya dia, komedinya dapat, sedihnya dapat, marahnya dapat nih. Makanya aku bilang YouTuber yang berproses menjadi seorang aktor menurut saya doi banget. Di sini YouTubernya dia loh. Iya bener. Sama Carrie ya sebagai Awan. Itu bener-bener banyak Carrie itu nanya. berat tuh, Carrie. Iya, karena emang Mas ini kalau aku ngobrolnya gimana Mas? Intonasinya gimana Mas? carry on. Mungkin produser kalau nonton podcastnya ini jangan meragukan seorang Tommy Lim. Serius. Aktor dia kan. Dipromosikan langsung. Enggak, tapi ini, apa asli? ini keturunan artis Hollywood tuh, Tommy Lynn Jones. Enggak, beda. Nggak sama ya. muter, saya Tenang muter. aja. Iya, nggak apa-apa. Kalau muter masih nggak apa-apa. Terus apa lagi aja? Terakhir deh, kenapa sih? Gue masih enak di relung kopi loh. Iya, jangan itu dong. Nasi goreng gue belum jadi loh. Masih dibuat. Oke. Iya. Kenapa sih penonton harus nonton film ini? Satu-satu ya? Boleh? Ya, Satu-satu. Yang tadi sebenarnya aku yang highlight ini itu adalah bentrokan antara seseorang yang sangat ambisius, yang sangat realistis, ketemu sama orang yang idealis. Dua-duanya karakternya sangat kuat gitu. Jadi kalau misalnya kita tonton film ini, kita tuh kayak punya tim gitu. Aku ngerasanya ya, nanti kita akan punya tim. Kita tuh tim mana? Tim mana? Aku nggak bisa sebutin dari siapanya karakteristiknya tim mana. Dan itu menurut aku dua-duanya tuh nggak ada yang salah gitu. Saat itu bentrok, malah kita kayak disuruh milih, oh ternyata gue ini dia ya, oh ternyata gue ini dia ya. Pada akhirnya kita tahu apa yang perlu kita pilih sebenarnya untuk lebih realistis kayak gitu. Oke. Masal gimana? Ada manajer dulu loh. Iya, tahu. Lu dulu. Iya. Khususnya orang Jawa, khususnya penonton Indonesia, di sini pembuktian juga bahwa lead nggak harus good looking. Nah, di sini saya ingin membuktikan kepada kalian membayar tiket bioskop untuk nonton bioskop film Mendung Tanpa Udan, insya Allah tidak akan rugi karena ini film yang sangat menghibur, drama, komedi, semuanya komplit, paket komplit. Fun banget. Paket komplit. Ketika kamu setelah nonton film ini keluar bioskop dengan happy. Oke. Kalau orang yang nggak bisa bahasa Jawa, bisa Nah, nonton film ini nggak? itu dia. Gue tuh selalu bilang dari kemarin-kemarin, gue selalu bilang, karena gue udah pernah sedikit nonton di adegan yang komedinya ya, biarpun gue tidak mengerti bahasa Jawa, tapi pada saat gue nonton scene komedi, gue ikut ketawa. Jadi padahal gue nggak ngerti. Jadi film ini buat kalian yang nggak ngerti bahasa Jawa pun kalian pasti bisa ngerti. Iya. Tahu maksudnya apa? Tetap dapat jokes. Tetap dapat jokesnya, jokesnya. tetap dapat jalan Dialog-dialognya. ceritanya seperti apa. Karena bukan intinya ini bahasa ini bisa kita mengerti tanpa kita harus tahu artinya apa. Terakhir Tommy. Kalau gue kenapa kalian harus nonton film ini karena banyak banget kolaborasi di dalam project ini. Di antaranya dari aktor-aktor dari Jawa, seniman Jogja, terus komunitas-komunitas yang ada di Jogja. Kayak kalau kita bahas dari trailer ya, itu kan ada scene Udan itu naik motor Vespa. Nah itu kita juga kolaborasi sama komunitas-komunitas yang ada di sana. Jadi kita banyak lah dan gua rasa masih ada beberapa list lagi yang mungkin gue lupa untuk gue ucapkan, tapi itu yang gue bisa mention sekarang itu adalah komunitas Vespa, aktor dari Jogja dan seniman-seniman lainnya kayak gitu. Jadi kita banyak mengangkat culture dari Jogjanya tersebut. Udah. Udah. Nah, di sini closing mungkin ya. Jatuh cinta gue bentar lagi. Terima kasih banget sama semua seniman Jogja, orang Jawa dimanapun kalian berada karena Jawa kan jajah wilayah. Dimanapun ada orang Jawa. Nah, di sini tolong support film Jawa, khususnya terima kasih juga buat Darboy Gang yang mempopulerkan lagu Mendung Tanpa Udan yang akhirnya dibikin film, dan pemilik IP-nya juga Mas Kukuh Kudamai juga dengan ikhlas untuk dibikin film. Terima kasih pokoknya pihak-pihak
khususnya Nan Entertainment. Iya. Terima kasih banget. Ini bisa ditonton di bioskop tanggal berapa? 29 Februari. Harap banget nonton di hari pertama. Ya. Di hari pertama. Nontonnya please di bioskop, jangan Telegram. Please banget, gue please banget ya. Kita syuting tuh, aduh ya Allah, makanya itu pembajak. Kita syuting capek-capek. Masa dibajak? Stop lah, jangan dibajak lah. Ya. Tolol itu kalau dibajak tuh. Pokoknya hari-hari awal tuh penting banget supaya menjaga layarnya supaya bisa tetap banyak. Nanti rencana juga ada cinema visit berarti ya? Iya, akan ada. Biar datang ke bioskop. Oh iya, iya. Sinema bisa datang ke bioskop, menyapa biar penonton. bisa ketemu langsung. Bisa dong pasti. Ayo wong Jawa, saya Indonesia Raya, dukung film Jawa ya. Dukung Coba film dong lu Jawa. promosiin pakai bahasa Jawa. Benar-benar. Kanggo kowe kabeh saate saiki tagline Jawa ora sepele, Jawa sak jose, Jawa iso ning film Mendung Tanpa Udan. Buktekno kalau film Jawa di negara kita sendiri bisa menjadi tuan rumahnya. Mendung Tanpa Udan. Mantap. Bahasa Spanyol sekarang. Ya tadi udah dipelajarin kan? Kebiasaan. Bahasa Thailand, coba. Thailand, Mas Tommy kemarin yang lewat lap. Leplak hai. Pokoknya terima kasih ya. Sama-sama. Terima kasih podcast. Ini terbaik. Terima Podcast kasih ya sudah terheboh. sudah mampir di sini. Pokoknya kita support perfilman Indonesia. Jangan lupa nonton tanggal 29 nanti. Reza Helmi pamit. Dadah, sampai ketemu di episode berikutnya. Mendung Tanpa Udan 29 Februari nonton dari pertama. Di bioskop jangan di Telegram. Kalau butuh host tambahan bisa kontak. Selamat datang di Broscast. Bram Reza Rifung. Ngobrol santai di Di podcast. Yeay!